ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar sahibul hajah, yakni Al-Ustaz Jalaluddin beserta segenap keluarga besarnya yang telah mengadakan acara tasyakuran walimatul urush, pernikahan daripada putrinya yakni saudari Jalilah dengan mempelai laki-laki yang bernama Fathullah. Kita doakan semoga keluarga besar beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kedua mempelai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberkahi Allah dan Rasulnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir, khususnya para pemuda, para pemudi sekalian, umat yang termulia, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga duduknya kita di acara yang mulia ini, di acara yang penuh dengan keberkahan ini, tidaklah kita pulang ke rumah kita masing-masing kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, kita yang duduk mendapatkan rahmat dari Allah, yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, yang sulit diberikan kemudahan dari kesulitannya berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam yang mulia ini, alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan, kita berikan kepada hadirat yang mulia Allah, yang mana dalam setiap nafas, tarikan dan hembusan nafas kita, tidaklah itu kita rasakan kecuali nikmat itu berasal dari Allah. Segala puja dan puji kita berikan dan haturkan kepada Allah, yang karenanya Allah memberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat rohani, nikmat jasmani, semua nikmat, nikmat kita mampu berkumpul, duduk bersama-sama di acara yang mulia ini atas karunia dan nikmat dari Allah. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah yang maha mulia, yang tiada kemuliaan kecuali kemuliaan itu berasal dari Allah, yang mana tidak ada keagungan kecuali keagungan itu berasal dari Allah, yang mana tidak ada kesempurnaan kecuali kesempurnaan itu berasal dari Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur Allah berikan kepada kita pada malam yang mulia ini. Bibir-bibir kita basah dengan membaca zikrullah, lisan-lisan kita basah dengan berselawat kepada Rasulullah. Saudara-saudara, kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan Anda bisa rasakan, kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan Anda bisa dapatkan kecuali dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Tuhan yang Maha Esa, dari Tuhan yang tiada talak
Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencintai hambanya selama di dalam hatinya masih terucap dan tertanam kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Walau hambanya selalu bermaksiat, walaupun hambanya banyak melakukan dosa, walaupun hambanya melupakannya, Allah senantiasa mencintainya karena Allah membuka segala waktu pintu taubat untuknya. Karena itu segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah. Semoga hadirnya kita mendapatkan curahan rahmat dan taufik agar kita beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah kepadanya, kepada sang pemilik alam jagat raya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terbingkis indah, tercurah limpahkan kepada manusia yang mewarisi akhlak yang luhur yang telah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang teramat sangat luhur. Tiada budi pekerti yang di alam dunia ini dicontohkan baik oleh manusia, baik yang masih dewasa ataupun yang sudah tua, baik yang berilmu. Saudara-saudara, akhlak luhur itu berasal dari dia yang mulia, namanya baginda Nabi Muhammad. Karena itu Al-Imam Busiri dalam qasidahnya beliau mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Segala sesuatu baik dari keindahan, keelokan, ketampanan, kesempurnaan, kesempurnaan jasad, kesempurnaan batin, kemuliaan akhlak, kemuliaan hati, semua hal yang engkau lihat itu diambil daripada seciduk dari lautan kemuliaan Rasulullah. Salawat dan salam kita curahkan kepadanya. Ia adalah manusia yang paling sempurna di alam jagat raya. Sempurna namanya, sempurna jasadnya, sempurna batinnya, sempurna segala perilakunya. Kalau anda ingin mulia, ikuti Nabi Muhammad. Kalau anda ingin bahagia, ikuti Nabi Muhammad. Kalau anda ingin menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, ikuti Nabi Muhammad. Cintai ia, teladani dia, tiru sifatnya, tiru akhlaknya. Karena itu saya dan anda datang di acara yang mulia ini untuk menyaksikan di antara sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tercurah juga salawat dan salam kepada segenap keluarganya yang mulia dan suci. Tercurah juga salawat dan salam kepada para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang datang menjadi pengikutnya yang setia hingga kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara ini adalah acara pernikahan, yang mana pernikahan memadukan dua insan dalam satu cinta. Saudara-saudara, hati Allah ciptakan satu dari setiap hamba-hambanya, karena satu hati itu berada di satu orang lain yang mungkin belum ia kenal sebelumnya. Hingga dengan adanya pernikahan ini, Allah memadukan hati dan cinta dengan diawali nama Allah yang maha mulia, dan juga dengan diawali nama Rasulullah yang mulia. Maka pernikahan
yang sebelumnya, manusia yang sebelumnya menjadi manusia yang biasa saja, menjadi manusia yang mulia karena melakukan salah satu di antara sunnah manusia yang mulia, sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad. Saudara-saudara hadirin hadirat, teringat saya akan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'u min sunanin mursalin, ada 4 hal di antara sunnah-sunnah yang dicintai oleh para anbiya dan para rasul. Apa di antara 4 perkara itu, saudara-saudara? Tolong disimak baik-baik agar Anda yang sudah menikah, agar Anda yang sudah berkeluarga, ini nasihat bukan untuk pengantin yang baru, ini nasihat untuk pengantin yang telah menjalankan rumah tangganya, baik sudah yang masih baru ataupun yang sudah lama, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Apa di antara 4 hal tersebut, saudara-saudara? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal di antara hal yang dicintai oleh para nabi dan para rasul. Yang pertama, al-haya. Yang pertama dicintai Nabi adalah al-haya. Apa itu haya? Haya itu sifat malu, saudara-saudara. Apa itu haya? Haya itu rasa malumu karena Allah. Karena itu saudara-saudara, banyak perempuan-perempuan di zaman sekarang tidak punya malu, saudara-saudara. Kamu lihat perempuan-perempuan zaman sekarang, tidak ubahnya mereka dengan orang yang menjual dirinya, saudara-saudara. Mereka pakai jilbab, mereka pakai pakaian tertutup, tapi mereka joget-joget di media sosial, tidak punya malu, saudara-saudara. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Jika yang joget-joget itu punya suami, suaminya yang dapat bala dan durhaka dari Allah. Kalau yang dia masih muda, kedua orang tuanya yang mendapatkan dosa. Kenapa itu anak tidak dididik, saudara-saudara? Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 hal yang harus dijaga, saudara-saudara. Yang pertama, al-haya. Harus yang namanya perempuan punya rasa malu, saudara-saudara. Perempuan kalau nggak malu, kehebatannya dan kecantikannya tidak akan berarti, saudara-saudara. Kalau sering kita dengar, saudara-saudara, di zaman sekarang, baru-baru ini yang lagi viral, ada seseorang yang mengatakan, untuk apa mencintai wanita yang cantik, tapi dia bagaikan SKTP, tahu SKTP, satu untuk semua, saudara-saudara. Untuk apa kecantikan dia kalau tidak ditanamkan malu kepada Allah? Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan anak-anaknya. Rasa malu itu penting. Rasa malu itu yang akan menjaga putri-putrimu agar tidak sembarangan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Terutama saudara-saudara yang sering kita saksikan kalau sudah malam tahun baru, mana anak, mana ibu, mana orang tua, datang laki-laki kepada orang tuanya, "Pak, Bu, saya izin." "Oh ya, ada apa?" "Saya mau izin bawa anaknya mau keluar tahun baru." "Oh ya, nggak apa-apa, bawa. Tapi jam 12 balikin." Itu anak apa barang, saudara-saudara? Ini orang tua zaman sekarang keblinger. "Oh Habib, saya kasih keluar anak saya karena dia dekat dengan laki-laki yang sudah kerjanya mapan, punya dunia, punya harta." Iya, saudara, saat ini yang mendekati putrinya punya uang, punya harta, punya mobil mewah, tapi kau bilang kepada putrimu, "Nak, jangan terlalu berharap kepadanya." Kenapa? Kalau laki-laki beruang, bukan dia seleranya, saudara-saudara.
Karena itu saudara-saudara perhatikan, anak perempuan saya kasih tahu, karena ini acara pernikahan, perempuan akan lebih terhormat kalau dia mempunyai rasa malu, saudara-saudara. Lebih terhormat, makanya di kota Tarim, Bu, nartos. Di kota Tarim, tahu Tarim? Enggak tahu. Mudah-mudahan ibu semua kita yang datang bisa sampai ke kota Tarim. Itu kota Tarim, Bu, luar biasa. Di zaman Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dewelah, pada zaman beliau di kota Tarim terdapat 80 wali kutub yang sudah ditanam di kuburan kota Tarim. Di kota Tarim banyak daripada beberapa orang-orang saleh di antara sahabat yang meninggal di kota Tarim, saudara-saudara. Bahkan dikatakan sa'afit Tarim yakfi, 1 jam di kota Tarim kamu duduk udah cukup, saudara-saudara. Kenapa? Beda kota Tarim dengan negeri-negeri yang lain. Ulamanya berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Sampai ada seorang ulama datang ke kota Tarim, bertanya kepada ulama yang di Tarim, apa perbedaan engkau dengan kami? Kami mengajar, kamu juga mengajar. Kami buka kitab, kamu juga buka kitab. Kenapa orang-orang Tarim, ulama-ulama Tarim lebih dicintai dan lebih dihormati orang-orang? Kata orang Tarim, apa saudara-saudara? Saya dan Anda tidak ada bedanya. Cuma kami kalau sudah ngajarkan satu ilmu atau tahu satu ilmu, kami tidak akan beranjak atau berpindah kepada ilmu yang lain kecuali kami telah mengamalkan ilmu itu, saudara-saudara. Itu mereka orang-orang Tarim. Nah, saudara-saudara, di kota Tarim sudah sering kita dengar bergelar dan berjuluk. Apa julukannya? Kota 1000 wali, saudara-saudara. Di sana banyak wali, di sana banyak orang soleh. Nah, ibu-ibu kalau mau belajar sama orang Tarim, bagaimana Habib? Orang Tarim mendidik anak-anak perempuannya. Bu, tos tuang tak acan. Sudah makan? Saya dari tadi teriak-teriak, ibu pelangak-pelongok saja. Ibu ini cuma 2. Kalau dengerin ceramah pengajian gak serius, 2 hal. Kalau nggak lapar, nggak dapat duit dari suami, saudara-saudara. Setelah itu, saudara-saudara, di Tarim, Hadramut, Yaman, negara Yaman, saudara-saudara. Perempuan di sana nggak mau keluar kecuali 4 kali dalam seumur hidup. 4 kali dalam seumur hidup. Kalau anak-anak kita, selama hidup keluar terus, saudara-saudara. Di kota Tarim, perempuan sana keluarnya 4 kali dalam seumur hidup. Yang pertama, ketika mereka masih kanak-kanak, kecil-kecil, ya kayak anak kecil kita lah, main-main. Itu keluar pertama, saudara-saudara. Yang kedua, mereka keluar kalau sudah menikah, dibawa keluar oleh suaminya, saudara-saudara. Yang ketiga, mereka keluar untuk belajar. Dan yang keempat, tidaklah mereka keluar dari rumahnya kecuali mereka ketika digotong ataupun dipikul ke liang lahat, saudara-saudara. 4 kali dalam seumur hidup keluar. Itu wanita-wanita Tarim. Jadi gak heran, Bu, di kota Tarim perempuannya luar biasa. Bahkan ada satu cerita, saudara-saudara, ada satu orang wanita solehah, dia nulis daripada syarah kitabnya Imam Nawawi. Di dalam kitab itu ditulis ta'liq. Ta'liq itu catatan kaki, penjelasan. Apa kata perempuan itu? Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang pas, ada kalimat-kalimat yang kurang baik, saya mohon maaf. Kenapa? Saya karang ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anak saya. Subhanallah, ngarang kitab lagi nyusui. Perempuan di sana tuh. Kalau di sini, saudara-saudara, jangankan sambil nyusui, nggak nyusui anak, lagi masak ceramah, saudara-saudara. Suami baru pulang, bang, bawa apa bang? Pempes habis, beras habis. Itu bedanya perempuan kita dengan perempuan orang-orang
Oh, perempuan zaman sekarang make up, pakai skincare, mahal saudara-saudara, bagus. Kalau orang yang sudah punya yang muda-muda ini, saudara-saudara, untuk apa kamu berdandan, saudara-saudara? Biar diminati laki-laki, biar mata mereka melihat. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, saudara-saudara, hati-hati. Karena itu di Tarim, kamu lihat wanita di sana di Palestina, dandanan mereka debu-debu peperangan, saudara-saudara. Bahkan di kota Palestina, kamu lihat perempuan di sana, Bu, saking punya malu, saking besar malunya kepada Allah, mereka nggak bakal tidur walaupun dalam kamar kecuali jilbabnya masih terpakai. Tidur pakai jilbab, saudara-saudara. Ditanya oleh seseorang, kenapa orang-orang Palestina kalau tidur masih pakai jilbab? Kan di dalam kamar, kamarnya ada dalam rumah, nggak mungkin orang lain bakal melihat. Iya, memang aurat kami tidak terlihat, tapi kami takut ada bom susulan menimpa rumah kami hancur, kemudian kami mati, aurat kami terlihat oleh orang yang bukan mahram kami. Itu mereka. Kalau kita kan beda, Bu, anak-anak kita. Mau lebaran, bukan dicariin baju yang bagus, yang nutup aurat, kasih yang you can see dikit, saudara-saudara. Mau tahun baru, ada bajunya, saudara-saudara, yang agak ketat dikit, pakaiannya bagus, pakai syar'i kalau kata orang sekarang, bagus. Tapi mereka seperti orang yang telanjang. Tahu perempuan seperti itu, pakai jilbab, pakai pakaian tertutup, tapi ketat, lekuk tubuhnya terlihat, saudara-saudara. Makanya perempuan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, mereka yang dari ujung kaki sampai ujung paruh hitam, saudara-saudara. Maksudnya tidak ada warna-warna yang mengundang pandangan laki-laki yang bukan mahram. Kamu lihat kalau di Tarim, Bu, yang kelihatan matanya doang, itu pun matanya kadang pakai kacamata, saudara-saudara. Apalagi mau lihat betis. Oh, ngelihat di Tarim paling sulit. Kecuali mahram, saudara-saudara. Kalau di sini kan enggak, keluar rumah udah ngelihat, saudara-saudara. Kadang di jalan ngelihat, saudara-saudara. Karena itu penting 4 hal tadi, diantaranya perempuan harus punya rasa. Kira-kira sampai sini jelas? 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 Harus punya rasa malu. Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laula anna Allah satara al-mar'ata bil haya la tusawi kaffan min turab. Andai kata perempuan ini tidak Allah tutup dengan rasa malu, maka harga dirinya tak ubahnya bagaikan debu yang berterbangan, saudara-saudara. Kenapa manusia perempuan ini, Bu, kaum Hawa ini sangat dicintai, dikagumi? Karena kalau punya rasa malu. Dan saya kasih tahu sama perempuan, laki-laki lebih penasaran perempuan yang tertutup ketimbang perempuan-perempuan yang suka membuka auratnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya harus punya rasa malu. Pakai pakaian yang tertutup, ikuti wanita-wanita yang salehah, karena mereka mengikuti Sayyidah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.